Saya ingin mengambil tema yang akan dibahas sesuai dengan apa yang sudah disampaikan selama ini, khususnya dipicu oleh khotbah Saudara J beberapa waktu yang lalu, dan itu memotivasi saya untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah ini, yaitu rencana Allah menyelamatkan saudara dan saya sebagai umat manusia di muka bumi ini. Tadinya saya mau langsung saja ke ayat pokok bahasan, tetapi ada satu ayat yang tentunya bisa kita jadikan pegangan, yaitu dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua mengatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seolah-olah rencana Allah itu gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tetapi ayat ini membuka pengertian kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang direncanakan oleh Allah yang gak akan terrealisasi, yang tidak akan terjadi. Semuanya akan terjadi karena tidak ada rencana Allah yang gagal. Semua bilang amin. Nah, saya langsung saja kepada pendahuluan. Seperti beberapa waktu yang lalu sudah dijelaskan oleh Saudara Jeff, bahwa saudara dan saya ada di dalam rencana Allah. Namun saya ingin memulai dengan hal ini. Pernahkah saudara bertanya dalam diri saudara? Mungkin ketika saudara merenung, saudara bertanya seperti ini. Mengapa Allah menciptakan alam semesta dan semua isinya yang kita lihat sekarang ini? Mungkin lebih kita mengerucut lagi. Pernahkah saudara bertanya, kenapa Allah ciptakan manusia? Bahkan lebih mengerucut lagi dalam diri pribadi saudara. Mengapa Allah ciptakan saya? Untuk apa Allah ciptakan saya? Untuk apa Allah ciptakan manusia, khususnya diri saya pribadi? Nah, perhatikan saudara ini. Kalau saudara membuka Alkitab saudara, dan saudara baca secara khusus, mungkin nanti di rumah ya, saudara bisa baca, atau sekarang pun sambil mendengar, saudara membaca. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 29, disinilah semua rencana Allah tertuang. Kenapa Allah ciptakan alam semesta, kenapa Allah ciptakan manusia, termasuk generasi ke generasi, yaitu saudara dan saya. Di sana ditulis bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah, Shelem, seperti Dia. Itu sebabnya saudara, saya pernah katakan kepada saudara, ada satu ayat dalam kitab Mazmur mengatakan bahwa kita manusia diciptakan saudara hanya sedikit di bawah Allah. A little lower than God. Mulia, nggak kayak sekarang, sakit-sakitan, harus dioperasi dan sebagainya. Mulia manusia diciptakan oleh Allah. Lalu Allah menciptakan manusia berpasangan, laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena ada tujuannya, ada maksudnya. Jadi kalau ada cowok mencintai cowok, saudara,
gairahnya kepada cowok, sudah pasti itu melenceng, saudara. Sebab Allah menciptakan manusia berpasangan itu karena ada tujuan, ada rencana. Jadi kalau ada cewek cinta kepada cewek lalu menikah, yang herannya ada gereja berkati lagi. Jelas itu sudah melenceng dari rencana Allah. Allah ciptakan berpasangan karena Allah punya rencana untuk manusia. Menurunkan generasi-generasi sampai seperti sekarang ini kita adalah entah generasi keberapa miliar ya kalau dihitung dari Adam. Allah kemudian memberkati manusia. Jadi manusia ini sebenarnya bukan manusia terkutuk loh, saudara. Kita adalah orang yang diberkati oleh Allah dengan perintah untuk bertambah, beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi. Sekarang sudah berapa miliar? 7? Demikian rencana Allah. Tapi bukan manusia yang modelnya seperti sekarang. Yang lemah, yang berdosa, yang jahat, yang buruk. Tapi yang mulia, saudara lihat poin yang pertama. Selain itu perhatikan ayat yang keempat. Kepada manusia diberi otoritas, diberi kekuasaan. Apa bentuk kekuasaannya? Saudara perhatikan. Berkuasa untuk menguasai, mengatur seisi dunia dan ciptaannya ini. Bahkan segala sesuatu yang ada di angkasa, di langit ini, saudara, di alam semesta ini dipercayakan kepada manusia, kepada saudara dan saya untuk memanagenya, untuk mengaturnya. Dengan lain kata, manusia diciptakan Allah untuk apa? Menjadi penguasa. Seharusnya ditulis di situ langit dan bumi. Ini rencana Allah. Luar biasa dahsyat, saudara. Bukan seperti yang kayak begini. Dengan bencana alam yang sedikit saja manusia udah gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Allah ciptakan manusia untuk memanage semua ciptaan Allah. Diberi kepercayaan kepada manusia. Itu sebabnya kondisi manusia a little lower than God. Begitu mulia. Bahkan mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Baik, saya ingin membuat sketsa buat saudara sesuai dengan proses dan urut-urutan waktu adalah seperti ini. Ini sudah dijelaskan oleh saudara Jeff, tetapi saya menggambarkannya lebih detail lagi. Sebab tempo hari Jeff pakai papan tulis yang mungkin tidak terlalu jelas. Coba kita lihat gambar ini. Nah, kalau saudara lihat garis horizontal ini adalah rentang waktu, bukan? Dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Ketika Allah menciptakan, memulai ciptaannya, dia memulai dengan hari yang pertama. Apa yang dibuat Allah di hari pertama? Menurut Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 5, yang pertama dia ciptakan adalah terang karena bumi kondisinya saat itu gelap gulita. Lalu hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala, yaitu langit. Berikutnya di hari yang ketiga Allah menciptakan ada darat, ada laut, serta pohon-pohonan yang ditumbuhkan di darat. Kenapa? Sebelumnya langit dan bumi ini campur baur karena dirusak oleh iblis.
Datang ke hari yang keempat, maka Allah menciptakan benda-benda penerang. Seperti yang kita lihat, dia nggak pernah malas. Tiap pagi dia terbit. Bulan di malam hari, bintang juga di malam hari. Sehingga ada kalanya kita melihat langit pada malam hari begitu indah. Karena ciptaan Allah ini. Di hari yang kelima, Allah menciptakan ikan, burung, dan ternak. Ikan di lautan, burung yang terbang di udara, diatur, dikuasai oleh manusia. Dan juga ternak-ternak. Berikutnya di hari yang keenam, nah disinilah sesudah semuanya tersedia, maka barulah Allah ciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu datanglah hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh, saudara, di mana Allah selesai tuntas mengerjakan pekerjaannya. Dan Allah memberkati hari yang ketujuh untuk manusia beribadah kepada Allah. Seperti yang kita praktekkan sekarang. Kita merayakannya di hari Minggu, hari pertama, karena inilah hari kebangkitan. Di mana di hari pertama Yesus bangkit dari kematian. Kita lanjut, saudara. Ini sudah tersedia semua yang Allah ciptakan. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa lama manusia, yaitu saat itu masih yang hidup Adam dan Hawa, diberi kuasa atas langit dan bumi serta isinya untuk mengaturnya. Berapa lama? Apa cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari ke sini? Tidak, saudara. Allah memberi kuasa kepada manusia, tidak ada batasan waktu alias selamanya. Sebab Allah berkati manusia, bukan kutuk. Jadi enggak ada konsep Allah bahwa manusia itu 1 kali harus mati. Enggak ada rencana Allah seperti itu. Rencana Allah manusia hidup selamanya sebagai penguasa langit dan bumi. Jadi seterusnya. Enggak ada batasan waktu. Walaupun saat itu sudah ada waktu, kita hidup di kondisi aion. Nah, kalau saudara pernah saya jelaskan tentang aion, kronos, terus satu lagi apa itu? Kairos, ya. Saya sudah jelaskan itu kepada saudara. Nah, saudara, jadi Allah ciptakan manusia itu untuk hidup kekal di muka bumi ini sebagai penguasa langit dan bumi. Selanjutnya, kita lihat, saudara. Setelah hari ketujuh, kita lihat kisah manusia berdasarkan catatan Alkitab. Di dalam kitab Kejadian 1 dan pasal yang kedua. Nanti saudara baca di rumah ya. Kalau bisa baca seluruh kitab Kejadian, bahkan seluruh kitab ya, seluruh Alkitab. Setelah hari yang ketujuh, tidak ada penjelasan kegiatan apa yang dilakukan Adam dan Hawa selama di Taman Eden. Sebelum diusir dari Taman Eden, lalu menjadi manusia berdosa. Karena manusia berdosa. Berapa lama, saudara? Kegiatan apa yang dilakukan? Nah, saudara, perlu saya jelaskan di sana. Tidak ada catatan kegiatan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Dan tidak ada catatan berapa lama manusia hidup di Taman Eden. Kecuali nanti saudara belajar lebih jauh tentang eskatologi, baru saudara mengerti nanti. Kenapa? Sebab
Kalau saudara baca Yohanes 21 ayat 25 mengatakan begini. Jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu. Apa katanya? Maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Jadi, Bapak Ibu, kalau semua harus ditulis, saudara, lalu manusia diberi inspirasi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk mencatat semua kejadian, kira-kira kalau ada kitab yang tebalnya setinggi Gunung Slamet, yang luasnya seluas Jawa Tengah, kitab itu, maka itu belum bisa memuat kitab Kejadian saja. Belum lagi 65 kitab lainnya yang mencatat peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Kalau semuanya dicatat, enggak ada bumi ini enggak ada, saudara, tempat untuk membuat catatan itu. Terlalu banyak. Itu sebabnya kita tidak melihat apa kegiatan manusia yang dilakukan setelah Allah memberkati hari ke-7 dan manusia tinggal di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tetapi saudara perhatikan ini. Kalau saudara baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24, apalagi kalau saudara baca seluruh kitab Kejadian ya. Tapi saya menganjurkan saudara lihat saja mulai pasal 3 untuk saudara mengerti runtutannya ketika manusia pertama hidup di muka bumi ini. Firman Allah langsung menceritakan peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi enggak diceritakan bagaimana manusia bergaul dengan Allah selama mereka hidup di Taman Eden. Enggak diceritakan. Ujuk-ujuk istilahnya langsung menceritakan kejatuhan manusia. Perhatikan. Lalu di sana diceritakan bagaimana manusia diusir dari Taman Eden. Seharusnya nggak usah bekerja, saudara, sebab sudah tersedia semua di Taman Eden. Berikutnya, bagaimana dijelaskan manusia gagal melakukan rencana Allah untuk jadi manajer penguasa bagi bumi ini. Gagal dilakukan oleh manusia. Bahkan hal-hal lain yang dialami manusia akibat dosa, semua diceritakan. Habil anak Adam dibunuh oleh kakaknya bernama Kain dan sebagainya, diceritakan di pasal yang keempat. Tetapi saudara, Alkitab juga mencatat bagaimana upaya Allah memulihkan manusia kepada rencana semula. Ini perlu dimengerti, saudara, oleh saudara dan saya. Supaya saudara tahu kenapa saya harus percaya kepada Yesus. Saudara mengerti. Inilah upaya Allah memulihkan rencananya yang gagal dilakukan Adam dan Hawa itu supaya direalisasi oleh gerejanya yang hidup di akhir zaman ini. Saya buat gambar seperti ini. Setelah hari yang ke-7, tidak ada catatan bagaimana Adam dan Hawa hidup di muka bumi. Tetapi kita lihat lanjutan gambar ini. Manusia diciptakan untuk melakukan rencana Allah. Kemuliaan demi kemuliaan. Saya nggak bisa bayangkan kalau Adam dan Hawa nggak jatuh dalam dosa, mereka bisa menggenapi rencana Allah
Saya nggak bisa bayangkan bagaimana bumi ini mulia. Karena dikelola oleh manusia yang hanya sedikit lebih rendah dari Allah. Nggak seperti ini. Lihat terjadi sesuatu, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Nah, ujug-ujug Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 menceritakan manusia jatuh dalam dosa. Keluar dari rencana Allah. Ini rencana Allah dan disinilah posisi manusia. Lihat lebih jauh. Posisi manusia terpisah dari Allah. Seharusnya terus bersama dengan Allah. Mengikuti petunjuk yang Allah rencanakan untuk dilakukan manusia ke depan. Tapi posisinya sekarang terpisah. Berikutnya saudara lihat. Karena dosa maka status manusia menurut Roma 3 ayat 23 kehilangan kemuliaan Allah. Sisa-sisa kemuliaan itu memang ada saudara. Tapi cuma sedikit. Tapi kemuliaannya sudah hilang. Tadinya cuma sedikit lebih rendah dari Allah. Sekarang kemuliaan Allah itu cuma tersedia sedikit aja di dalam diri manusia. Itu sebabnya manusia lebih mulia dibandingkan hewan. Karena manusia memiliki kemuliaan walaupun tersisa sedikit. Inilah keadaan kita. Jadi janganlah jadi orang yang sombong saudara di dunia ini. Sebab kita sudah kehilangan kemuliaan lagi Allah. Lebih parah lagi saudara karena manusia di posisi berdosa. Maka di ujung kehidupan manusia adalah maut, neraka. Jadi kalau manusia nggak dipulihkan ke posisi rencana Allah, ujungnya neraka. Ujungnya kebinasaan. Jadi kalau ada petobat baru ini bagus sekali sebenarnya. Untuk dijelaskan kepada mereka seperti ini, ya. Ada anak-anak Tuhan yang baru, sebab sekarang banyak sekali murtadin, bukan? Ya, syukur ya, dikasih pelajaran dasar tentang manusia dan rencana Allah. Yuk kita lebih lanjut. Sekarang kita lihat. Untuk memulihkan manusia, Allah memberi kepada manusia, semua jawab, pertama-tama hukum hati nurani. Enggak ada kitabnya, sebab hukum itu ditaruh di hati manusia. Hukum hati nurani. Tapi tidak ada satupun yang bisa taat kepada hukum hati nurani. Dia berbisik. Belum ada catatan ini dosa, ini salah, ini keliru, ini benar dan saya nggak ada. Tapi hati nurani yang berbisik. Tapi orang nggak ada yang mau taat bisa mengikuti. Cuma sedikit, coba kita lihat Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Dikatakan begini. Setelah Allah melihat dari sorga ya tentang kondisi manusia yang diberi hukum hati nurani. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala, semua jawab, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal ini memilukan hatinya.
Jadi sudah diberi hukum, tapi manusia menurut ayat ini cenderung mengikuti yang salah. Misalnya, dia belum tahu mencuri itu dosa. Sebab hukum itu belum dikasih tahu, saudara, hukum Taurat. Bahwa mencuri itu dosa, tertulis. Baru dikasih hati nurani. Waktu misalnya, saya mau curi. Hati nurani bilang, jangan lakukan itu bukan milikmu, salah. Tapi saya lebih memilih mencuri daripada mengikuti hukum hati nurani. Gitu. Gak ada satupun yang taat, saudara, ketika hukum ini diberi. Itu sebabnya Allah pilih keluarga Nuh. Karena Allah ingin memulihkan langit, manusia di muka bumi ini, maksud saya. Nah, banyak kali kita seringkali tahu cerita Nuh, tapi nggak tahu maksudnya kenapa Nuh dipilih, yang lain dibinasakan. Ayo, banyak kali guru sekolah minggu kan tahu ceritanya. Coba kita lihat, saudara. Dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, Allah memilih Nuh dan keluarganya. Itu dicatat di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8. Dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Berikutnya saudara perhatikan ya. Jadi Allah pilih Nuh. Perhatikan. Diharapkan dari keluarga Nuh lahir keturunan atau generasi yang baru yang sekualitas Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Dari keluarga Nuh diselamatkan, yang lain dibinasakan. Supaya dari keluarga Nuh lahir keturunan yang nantinya mulia. Seperti Nuh yang hati nuraninya baik. Bahkan bisa menjadi seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Untuk apa? Untuk menggenapi maksud dan rencana Allah. Karena Allah ingin menggenapi rencananya yang gagal dilakukan Adam dan Hawa itu. Ikuti baik-baik ini ya, saudara. Itu sebabnya dalam Kejadian pasal 6 dan seterusnya, Nuh disuruh buat bahtera. Kisahnya sudah sangat mengerti ya ini semua. Setelah bahtera selesai, seluruh umat saudara diundang untuk masuk ke dalam bahtera. Dengan catatan yang mendengar dan mengikuti ajakan Nuh dan masuk ke dalam bahtera akan selamat, akan hidup. Sedangkan yang menolak akan binasa. Nah, kita tahu kalau kita artikan dalam perjanjian baru, bahtera itu gambaran Tuhan Yesus. Jadi ini sebenarnya juga merupakan nubuat tentang Yesus akan dikaruniakan sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia dan manusia bisa kembali ke rencana Allah semula. Teruskan, perhatikan saudara. Tetapi Nuh dan keluarganya gagal. Kenapa? Setelah bahtera mendarat, berapa orang selamat? 8 orang selamat. Nuh kemudian menanam pohon anggur, berbuah lebat, dia nikmati sepuas hatinya, mabuklah Nuh, mabuk anggur. Kemabukan anggur membuat anaknya yang kedua bernama Ham, saudara, akhirnya dikutuk. Sehingga kita lihat saudara, Ham anak Nuh yang kedua yang seharusnya menjadi keturunan yang kudus. Seharusnya juga Sem, Ham dan Yafet ya. Jadi keturunan yang kudus, sempurna dan mulia, justru menerima kutuk dari Nuh. Gagal lagi langkah yang kedua. Sehingga
Allah untuk mendapatkan keturunan yang sesuai kehendak dan rencana Allah dari Nuh dan keturunannya Gatot. Bukan Nurmantio, gagal total maksudnya. Gagal lagi. Berikutnya saudara, kemudian Allah memilih satu bangsa. Memilih Nuh gagal, Allah nggak putus asa. Allah memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel yang cikal bakalnya dari manusia terbaik di zaman itu, yaitu siapa? Siapa? Hoi, siapa? Abraham. Saudara bisa baca Yesaya pasal 5 ayat 1, satu perikop di situ. Tetapi saya tampilkan di situ ayat 3, Abraham digambarkan seperti benih anggur yang terbaik. Supaya dari benih yang terbaik nanti tumbuh pohon anggur, yaitu gambaran bangsa Israel yang terbaik. Supaya Allah kembali memulihkan rencananya yang gagal itu. Setelah Israel jadi bangsa yang besar, Allah beri kepada Israel hukum apa? Hukum apa? Taurat. Dengan tujuan ketaatan Israel dalam menjalani Taurat, Israel bisa jadi dampak bagi bangsa-bangsa lain di muka bumi. Jadi Allah pilih bangsa ini, inilah disebut Israel bangsa pilihan Allah. Diharapkan, diberi hukum Taurat yang sudah jelas-jelas ditulis. Jangan mencuri, baru orang tahu, oh mencuri itu salah. Jangan berzina, jangan mengingini barang orang, jangan ngerilik istri orang, dan sebagainya. Semua tertulis saudara, baik hukum moral, hukum sosial, hukum sipil, hukum negara, ada di Taurat semua. Ada semua saudara. Tujuannya apa? Supaya Israel taat kepada Taurat, lalu jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi teladan bagi bangsa lain di dunia. Dan oleh karena ketaatan bangsa Israel kepada hukum Taurat, ini harapan Allah, diharapkan saudara seluruh bangsa di dunia diberkati, bahkan semua bangsa di dunia menjadi milik kepunyaan Allah. Dipilih Israel. Itu sebabnya kenapa Israel disebut bangsa pilihan. Ini tujuan semulanya saudara. Berikut. Selain itu, seluruh manusia di bumi diharapkan jadi umat yang kudus, suci, sempurna, dan mulia seperti Adam dan Hawa ketika berada di Taman Eden. Oleh pengaruh bangsa Israel. Ini harapan Allah. Ini kerinduan Allah. Kembali Israel gagal. Tidak seorang pun dari bangsa Israel yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. 100%. Kalau 100%, 1% saja gagal dilakukan, maka artinya orang tersebut gagal melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab hukum ini harus dilakukan dengan sempurna. Itu sebabnya saya angkat lanjutan dari Yesaya pasal yang kelima tadi ke ayat 5 dan 7. Pohon anggur ini yang benihnya Abraham, mulia, hebat. Tetapi pohon anggur ini ketika berbuah didapati anggur itu asam saudara.
Menyedihkan bagi Allah, kok kayak begini model bangsa Israel, sehingga Israel tidak jadi berkat bagi bangsa yang lain. Malahan sebaliknya, hukum Taurat menjadi kutuk bagi manusia. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus terkutuk di atas kayu salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kalau kita tahu saudara, nggak boleh mencuri, tetap mencuri, kita jadi orang terkutuk. Itu sebabnya harus ada yang menebus kutuk dosa. Manusia nggak bisa, diri sendiri nggak bisa. Yang digambarkan dengan menyembelih domba itu. Sebab sesudah menyembelih domba, besok mencuri lagi, berdosa lagi. Begitu. Kita tahu berzina salah, tapi kita lakukan, kita terkutuk. Kita tahu hukum Taurat, tapi kita langgar, kita jadi terkutuk karena hukum itu. Ayo kita cepat saudara. Kesimpulannya, dengan diturunkannya hukum Taurat, manusia bukan menjadi pulih dari dosa. Sebaliknya semakin nyata dan terbukti betapa besar dosa manusia di hadapan Tuhan. Sebab hukum Taurat membuktikan bahwa manusia nggak mau mengakui ini ya, bahwa manusia dan tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga manusia harus dihukum. Nggak ada alasan kita harus dihukum, saudara. Sebab itu, Yesus diutus. Aduh, saya mau nangis kalau udah jelaskan ini, saudara. Nggak ada cara lain. Jadi hukum-hukum diberikan kepada manusia, tapi manusia tidak. Inilah jalan satu-satunya. Tidak ada pilihan lain untuk menggenapi rencana Allah yang gagal dilakukan Adam dan Hawa. Allah sendiri harus turun menyelesaikan masalah dosa saudara dan saya. Dia sendiri harus turun. Caranya, Allah harus menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dan memulihkan manusia kepada keadaan semula. Agama-agama lain bilang, kalau Allah berkuasa, kenapa enggak ampuni aja? Kok harus jadi manusia? Yang berdosa manusia, maka manusia harus mati untuk dosanya. Yang lain enggak memenuhi syarat karena berdosa. Maka hanya satu-satunya cara Allah jadi manusia yang tidak berdosa dan menjadi tebusan bagi manusia yang berdosa. Mereka cuma ngomong aja, kenapa? Allah kan maha kuasa, udah selamatkan aja, kenapa harus jadi manusia? Nggak ngerti saudara, itu perlu penjelasan. Dia harus jadi manusia, menjadi manusia yang tidak berdosa. Untuk menebus manusia yang berdosa. Rela terkutuk untuk menebus saudara dan saya yang berdosa. Tentang bagaimana cara Allah menjadi manusia, kan kalau saya lihat di YouTube orang ledek, wah kamu jangan tuhankan manusia katanya. Dia nggak ngerti. Lihat menurut Yohanes 1 ayat 1 dan 2, pada mulanya adalah
Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia, yaitu firman, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dikatakan pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Kalau firman itu Yosminandar 1. Firman itu kata ucapan Yosminandar ada bersama dengan Yos atau di luar? Kalau ada di luar Yosnya bisu dong. Bersama-sama dengan Allah dan firman itu menjadi Allah. Menjadi manusia. Yuk. Untuk memulihkan rencana Allah, maka saudara perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia. Menurut ayat yang ke-14. Dan diam di antara kita. 2000 tahun yang lalu dia diam di antara manusia. Tidur bersama manusia. Jalan-jalan bersama dengan manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Sampai sekarang kita tetap bisa melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita lanjut saudara. Agar manusia bisa menggenapi rencana Allah yang gagal dilakukan Adam dan Hawa, Yesus memberikan hukum kepada manusia. Jadi hukum yang ketiga apa saudara? Hukum anugerah. Hukum kasih karunia. Pengampunan yang diberikan dengan cuma-cuma. Sebab dia yang membayar hukuman yang seharusnya kita tanggung itu. Lihat ini saudara. Hukum pengampunan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya diberikan Allah di dalam Yesus kepada umat manusia. Artinya, berapapun besarnya dosa seseorang, tempatkan seseorang itu adalah diri kita. Bagaimanapun hebatnya kejahatan masa lalu yang dilakukan oleh seseorang, katakanlah oleh kita, oleh saya, oleh Yosminandar. Hitam pekat seperti apapun hidup masa lalu seseorang, kita, saya, Yosminandar. Perhatikan, oleh anugerah, oleh hukum kasih karunia, oleh kemurahan, oleh kebaikan Yesus yang diberikan kepada umat manusia. Dengan cara apa? Pengorbanannya yang mati di atas kayu salib. Yesus menebus dan mengampuni segala dosa umat manusia. Dia yang bayar hukuman itu dengan dirinya mati. Maka kita diampuni secara total, saudara. Prosesnya, saudara lihat. Saat kita membuka hati. Perhatikan, ya, jemaat. Jangan kita cuma jadi sekedar anggota jemaat Kristen. Tapi saudara tidak alami ini. Membuka hati dan percaya kepada Yesus. Lalu kita alami, semua jawab. Ini mutlak dialami. Harus dialami. Kalau tidak, saudara belum ada di garis rencana Allah. Harus alami kelahiran baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Kalau enggak lahir baru berarti kita belum
ada di dalam Kristus, masih di luar Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama, perbuatan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perbuatan yang lalu, yang lama masih ada enggak? Suka muncul enggak? Harusnya sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Maka kita yang percaya dan sudah jadi ciptaan baru, kita adalah orang yang dipersiapkan Allah. Sekali lagi saya katakan, setiap orang yang percaya kepada Yesus dan sudah lahir baru, sudah jadi ciptaan baru, maka orang-orang itu adalah orang yang dipersiapkan Allah untuk menggenapi rencana Allah yang mulia. Rencana Allah kepada Adam dan Hawa itu akan diberikan kepada kita, diteruskan oleh kita. Yaitu yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh dan yang lahir baru. Ayo, perhatikan sedikit lagi ya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh dan telah dilahirkan kembali. Perhatikan baik-baik. Saya kepingin saudara semua mengerti. Kalau ada jual ya VCD-nya, kalau perlu beli lalu pelajari saudara sampai mengerti. Status orang tersebut adalah waris kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Selain itu, orang tersebut adalah orang-orang yang akan menggenapi rencana Allah yang gagal digenapi atau dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kalau saudara sudah lahir baru, saudara ada di posisi keduanya. Waris kerajaan Allah dan saudara ada di track rencana Allah menuju kemuliaan itu. Jangan jadi Kristen-Kristenan cuma sekedar ke gereja. Perbuatan yang lama cuma jadi anggota gereja aja. Betul-betul jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dan terbukti alami kelahiran baru. Maka saudara waris kerajaan Allah dan saudara ada di dalam rencana Allah untuk menggenapi apa yang gagal dilakukan Adam dan Hawa. Artinya, apabila kita dipanggil Tuhan sebelum rencana Allah digenapi, seperti saudara-saudara kita yang mendahului, orang itu statusnya waris kerajaan. Jangan saudara lihat ini dulu ya. Statusnya dia waris kerajaan sorga. Kalau tiba-tiba besok kita nggak bangun lagi, saudara, kita waris kerajaan Allah. Karena kita sudah percaya kepada Yesus dan alami kelahiran baru. Tetapi bila kita hidup sampai Yesus datang kedua kali, dan kita dalam kekristenan kita bertumbuh jadi pengikut Yesus yang sejati, yang zaman dahulu seringkali disebut dengan istilah gereja sempurna, kita akan menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Allah yang gagal dilakukan Adam dan Hawa. Pegang dua hal ini. Jadi jangan takut hidup sampai Yesus datang kedua kali. Kalau kita mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita masuk dalam rencananya, wah luar biasa. Lalu kalau Tuhan pun panggil sewaktu-waktu, jangan takut. Karena kita sudah waris kerajaan Allah. Semua bilang amin. Yuk, dikit lagi. Nah, posisi orang percaya kepada Yesus ya sekarang ya. Kita lihat dalam gambar.
Boleh ini jadi kesimpulan. Lihat, ini rencana Allah semula, bukan? Adam dan Hawa direncanakan. Rencana Allah yang mulia, luar biasa. Tetapi kita lihat Adam dan Hawa gagal, jatuh dalam dosa. Lahirlah keturunan yang sekian, saudara dan saya yang hidup di abad 21 ini. Maka kalau kita sekarang ada di posisi ini, kita ada di luar rencana Allah. Jadi kalau papa, mama, saudara, adik, kakak, saudara, anak-anak belum percaya kepada Yesus, belum lahir baru, artinya orang itu masih di luar rencana Allah. Jadi jangan diamin. Keluarga kita yang belum kenal Tuhan loh. Keluarga kita yang malas-malas ke gereja. Kesian dong saudara, masuk neraka mereka. Sebab ada di luar rencana Allah. Berikutnya. Nah, oleh hukum hati nurani, nggak ada orang yang bisa luput dari posisi ini. Diberi hukum Taurat juga nggak bisa membuat manusia luput dari keadaan yang membinasakan ini. Upah dosa ini maut. Dan sesudah ini nggak ada hukum lain. Jadi ada cerita agama ini, nabi ini dan sebagainya. Nabi. Masa saudara hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus, lalu agama ini harus kembali melakukan hukum Taurat. Nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Dan itu itu bohong semua saudara. Satu-satunya cara Allah adalah, haleluya, inilah hukum kasih karunia. Maka dengan hukum inilah kita dipulihkan kembali kepada rencana Allah. Beri kemuliaan kepada Yesus. Kita dipulihkan kepada rencana Allah semula. Merinding saya saudara, sungguh. Tiada alasan keluar dari kasih-Mu, bukan? Saya belum selesai saudara, dikit lagi aja ya, dikit aja. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada pengikut Yesus yang tidak alami pertumbuhan rohani, sehingga tidak termasuk dalam gereja sempurna atau pengikut Yesus yang sejati? Sebab saya gambarkan kan semua ada di dalam rencana Allah yang ditebus. Tapi bagaimana setelah saudara ada di posisi ini, saudara nggak bertumbuh, sebab hanya gereja yang sempurna, pengikut Yesus yang sejati, seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, yang akan menggenapi rencana Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana? Kalau ada pengikut Yesus, yaitu saudara dan saya, dalam kekristenan nggak bertumbuh jadi pengikut Yesus yang sejati, jadi gereja sempurna. Maka sebelum Yesus datang kedua kali, Yesus akan mengadakan proses akan ada pemisahan dalam jemaat. Ini khotbah yang akan saya sampaikan minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.